Perkenalkan, nama saya Febri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berbasis masalah atau program basic learning, mengembangkan kemandirian dan keterampilan berpikir siswa. Apa itu pembelajaran berbasis masalah? Belajar berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menjadi masalah nyata sebagai pembelajaran. Siswa tidak langsung diberi materi atau diskusi, melainkan dalam meneliti, analisis, dan menemukan sendiri mencari masalah tersebut melalui kerja kelompok, diskusi, serta eksplorasi berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi subjek aktif dalam belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran. Beberapa ciri khas PBL antara lain: satu, permasalahan nyata yang digunakan sebagai dasar kegiatan belajar. Yang kedua, belajar bersifat kolaboratif, siswa bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, pembelajaran mandiri, siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, guru berperan sebagai pembimbing, bukan pengajar utama. Yang kelima, hasil belajar menyenangkan pada proses berpikir dan memecahkan masalah, bukan sekedar jawaban benar masalah. Tujuan dari yang lain: yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, logis, dan reflektif. Yang kedua, mendorong kegiatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melatih kemampuan kerjasama, komunikasi, dan bernegosiasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi. Dan yang kelima, membentuk karakter pembelajaran sepanjang ayat yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah sistematis PBL. Yang pertama, orientasi pada masalah. Siswa diajarkan ada situasi masalah yang kompleks. Yang kedua, pengumpulan informasi. Siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami masalah. Yang ketiga, analisis masalah dan identifikasi permasalahan utama. Siswa berdiskusi untuk memahami akar masalah dan dampaknya. Yang keempat, membangun solusi dan pemecahan. Siswa menemukan beberapa alternatif solusi dan berdiskusi. Kelima, penyajian hasil. Siswa mempresentasikan solusi dalam berbagai bentuk, presentasi, simulasi, poster, dan yang keenam, refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Peran guru dan siswa dalam PBL. Peran guru: yang pertama, menyusun skenario masalah yang menantang. Yang kedua, memandu diskusi tanpa memberi jawaban langsung. Yang ketiga, mengelola dinamika kelompok agar tetap fokus. Yang keempat, menilai proses kerjasama dan produk siswa. Peran siswa: yang pertama, menjelajah informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, aktif dalam kelompok. Yang ketiga, menyampaikan ide dan solusi. Yang keempat, bertanggung jawab atas proses pembelajaran sendiri. Contoh integrasi PBL di kelas: tema olahraga dan bahaya narkoba, BJO atau BJO kan SMP dan SMA. Yang pertama, masalah: banyak remaja atlet terpengaruh narkoba karena tekanan lingkungan. Kedua, PBL. Siswa dibagi menjadi kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok mengkaji dampak narkoba, penyebab remaja terjerumus, dan strategi pencegahan melalui olahraga. Yang ketiga, kelompok menyusun solusi dalam bentuk kampanye, digital, poster, atau drama. Yang keempat, presentasi di depan kelas dan diskusi di kelompok. Kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihan: yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna dan berbasis konteks nyata. Yang keempat, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan efektif. Kekurangannya: yang pertama, memerlukan waktu lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan kemampuan guru dalam mendesain masalah yang tepat. Yang ketiga, tidak semua siswa aktif secara merata. Yang keempat, butuh dukungan sarana dan sumber belajar yang memadai. Kesimpulan: pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mendorong siswa berpikir aktif, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi masalah nyata. Yang kedua, dalam era kurikulum merdeka dan pendidikan agar bangsa di PBL sangat relevan menanamkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau WOS dan kolaborasi. Ketiga, meski memiliki tantangan, PBL mampu menciptakan suasana belajar yang menarik.
terapkan dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Kita akan menjalankan tugas pelajaran masalah PPR. Temanya sangat penting dan dekat dengan kehidupan kalian. Olahraga dan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik. Karena kalian semua sedang tumbuh dan harus menjaga tubuh tetap sehat. Hari ini kalian harus dibagi dalam 2 kelompok. Kalian akan berpikir, berdiskusi dan menyusun solusi kreatif. Kelompok 1 analisis dampak narkoba terhadap performa olahraga. Masalah pokok, mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga? Tugas diskusi dampak zat adiktif atau sabu, ganja, heroin dan lain-lain terhadap kekuatan otot, daya tahan, koordinasi gerak, konsentrasi dan mental. Bandingkan gaya hidup atlet sehat, PRS, penggunaan narkoba. Telusuri studi kasus nyata, contoh Diego Maradona, Lance Armstrong atau atlet lokal. Kelompok 2, strategi pencegahan narkoba melalui aktivitas olahraga di sekolah. Masalah kelompok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Tugas identifikasi atau macam narkoba, tekanan teman sebaya, minim kegiatan positif, stres akademik, bahas solusi melalui ekstrakurikuler olahraga. Baik. Oke, di sini Bapak akan membagi kelompok. Pada dulu mengira satu dari dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 analisis dampak narkoba terhadap performa olahraga. Kelompok mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Tugas diskusikan dampak zat adiktif, sabu, ganja, heroin dan lain-lain terhadap kekuatan otot, daya tahan, koordinasi gerak, konsentrasi mental. Bandingkan gaya hidup atlet sehat dengan penggunaan narkoba. Telusuri studi kasus nyata, contoh Diego Maradona dan Lance Armstrong atau atlet lokal. Kelompok 2, strategi pencegahan narkoba melalui aktivitas olahraga di sekolah. Masalah pokok, bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Tugas identifikasi faktor penyebab remaja memakai narkoba, tekanan selama teman sebaya, minim kegiatan positif, stres akademik, bahas solusi melalui ekstrakurikuler olahraga. Oke, di sini Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak mendiskusikan hasil kelompok ya. Segitu. Suruh maju kelompok 1, kelompok 2, habis itu baru kau kasih kesimpulan. Tutup. Oke, hari ini pada saat ini kita akan mendengarkan hasil hasil diskusi dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Ardila, NPM saya 3 bersama 312. Nama saya Brian Suraya, NPM 3 18. Nama saya Armando Giting. Dan saya Gata Sembiring. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab ataupun memberi hasil dari diskusi kami. Dari masalah pokok yang pertama adalah mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Penggunaan narkoba mengalami penurunan performa oleh olahraga karena zat adiktif secara langsung merusak sistem tubuh yang dibutuhkan untuk berolahraga, mulai dari otot, jantung, paru-paru hingga fungsi otak. Zat seperti sabu, ganja, heroin dan lainnya mempengaruhi kekuatan otot, menurunkan daya tahan tubuh serta merusak koordinasi gerakan dan mengacaukan fungsi mental seperti konsentrasi dan pengendalian emosi. Dalam jangka pendek, penggunaan mungkin merasa berenergi secara smooth, tetapi dalam jangka panjang performa fisik dan psikologis menurun drastis.
degradasi. Heroin dan depresan lainnya menekankan sistem saraf pusat sehingga otot menjadi lemas dan tidak bisa merespon latihan fisik dengan baik. Ganja mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot seperti testosteron. Baik, dapat terhadap daya tahan tubuh, narkoba seperti ganja dan heroin memperburuk kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak mampu menyerap oksigen secara optimal, yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Jantung pengguna narkoba pun rentan mengalami aritmia dan gangguan detak jantung, sehingga daya tahan tubuh sangat rendah. Dalam olahraga, daya tahan sangat penting untuk mempertahankan performa dan durasi lama. Atlet yang menggunakan narkoba cenderung dapat kehabisan nafas, sulit mengikuti ritme latihan, dan rentan pingsan atau cedera. Dampak terhadap koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengatur gerak otot dan saraf secara cepat dan bergerak. Ganja dan heroin mengaruhi sistem motorik pusat, menyebabkan gerakan menjadi lambat atau tidak sinkron. Penggunaan tabu dan jangka panjang dan mengalami tremor atau putaran tubuh tidak berkali. Hilang keseimbangan serta kesulitan dalam mengembalikan arah ritme gerakan. Semua ini membuat penggunaan narkoba sangat tidak cocok untuk olahraga, terutama yang berorganisasi seperti bola basket atau dapat terhadap konsentrasi mental. Zat aktif sangat berusaha sistem otak, sabu dan kokain. Otak sudah sangat cepat menimbulkan kecemasan, insomnia dan delusi. Heroin dan menyebabkan fungsi kognitif, membuat penggunaan sulit fokus, mudah berubah, tidak mengambil keputusan dengan cepat. Dalam olahraga, konsentrasi dan mental stabil sangat penting, terutama dalam menghadapi tekanan saat bertanding. Atlet yang kecanduan narkoba seringkali mengalami depresi, motivasi, dan bahkan menjadi agresif atau apatis di lapangan. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bisa bisa. Kelompok 2. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dedi. Nama saya Dedi. Nama saya Rizky. Nama saya Rizal Lalu. Oke, jadi masalah pokok yang kami bahas yaitu bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Olahraga di sekolah bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi juga sarana pengembangan karakter dan pembentukan pola hidup sehat. Dalam konteks pencegahan narkoba, olahraga berfungsi sebagai kegiatan positif yang mencegah remaja terjerumus ke dalam lingkungan negatif. Aktivitas ini mengisi waktu luang, menyalurkan energi, membentuk disiplin, sarana pergaulan sehat, dan meningkatkan harga diri. Dengan berolahraga, siswa tidak hanya menjadi bugar, tetapi juga punya alasan kuat untuk menjauhi narkoba. Faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Yang pertama, tekanan teman sebaya. Remaja berada pada tahap perkembangan sosial yang sangat dipengaruhi
proses saat berolahraga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan. Siswa pun tidak mudah mencari pelarian ke narkoba. 2. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Melalui olahraga, siswa dapat menemukan keunggulan diri dan meraih prestasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri yang mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman atau keinginan untuk pamer dengan secara negatif. 3. Menciptakan lingkungan sosial sehat. Kegiatan olahraga melibatkan kerja sama tim, pertemanan yang sehat dan kedisiplinan. Ini membentuk lingkungan positif yang menjadi tameng terhadap pengaruh buruk dari luar. Anak-anak yang terlibat dalam tim olahraga biasanya punya pergaulan yang lebih terkontrol. 4. Membentuk gaya hidup sehat. Atlet atau siswa yang olahraga akan sadar pentingnya menjaga tubuh dari zat-zat berbahaya. Mereka memiliki pola pikir yang lebih kuat untuk mengatakan tidak pada narkoba karena tahu dampak buruk terhadap fisik dan performa. Contoh program sekolah. Tujuan yang pertama, setiap siswa wajib terlibat minimal dalam satu kegiatan olahraga ekstrakurikuler. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan sehat dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan semangat sportivitas dan disiplin siswa. Implementasi yang pertama, menyediakan beragam pilihan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, voli, pencaksilat, atletik, dan senam. Yang kedua, melibatkan guru PJOK dan alumni sebagai pelatih pembina. Yang ketiga, mengadakan turnamen internal secara berkala untuk memacu kompetensi sehat. Dampak positifnya yang pertama, siswa menjadi aktif, semangat dan bangga dengan kegiatannya. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan positif mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan mendidik secara fisik dan mental. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Masih kelompok kesimpulan kelompok 1, penggunaan narkoba memiliki dampak serius terhadap performa atlet dalam semua aspek, melalui dari fisik hingga psikologis. Olahraga membentuk tubuh dan pikiran yang optimal, dan narkoba adalah musuh utama bagi keberadaan remaja dan atlet. Sudah harus disadarkan bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga merenggut masa depan dan mimpi mereka. Oleh karena itu, gaya hidup sehat dan menjauhi narkoba adalah fondasi utama dalam membangun karir atlet yang sukses dan bermakna. Kesimpulan dari kelompok 2, aktivitas olahraga di sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan mengidentifikasi faktor penyebab seperti tekanan pergaulan, kurangnya kegiatan positif, dan stres akademik. Kita bisa merancang solusi nyata melalui program olahraga yang menarik dan mendidik ekstrakurikuler. Olahraga bukan hanya mencegah narkoba, tapi juga membentuk generasi muda yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Sekolah perlu menjadikan olahraga sebagai budaya, bukan sekedar kegiatan tambahan. Anak-anak, setelah kita menyaksikan presentasi masing-masing kelompok, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting dari kegiatan hari ini. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik, tapi juga menghancurkan mental, karir, bahkan masa depan seseorang, termasuk para atlet dan pelajar seperti kalian. Kedua, kita belajar bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga gaya hidup yang bisa menjadi benteng perlindungan di pengaruh narkoba. Dengan aktivitas bergerak, terlibat dalam kegiatan positif, dan menjaga lingkungan pertemanan yang sehat, kalian sudah memilih jalan yang benar. Ketiga, melalui pembelajaran ini, kalian telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, bekerjasama, dan menemukan solusi nyata dalam bentuk program poster, video, dan drama. Ini membuktikan bahwa kalian adalah generasi sadar penuh, peduli, dan menghadapi tantangan. Dan terakhir, tinggallah baik-baik, tubuh sehat tanpa narkoba, prestasi maksimal dari olahraga sebagai sahabat, dan menjauhi narkoba sebagai musuh. Terima kasih atas semangat aktivitas kalian. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap berpikir cerdas. Sekian, terima kasih.